Hari ini kita akan berbicara langsung dengan pemilik perusahaan sepeda listrik tentang bagaimana sih peran penting nikel dalam produk mereka dan bagaimana mereka menghadapi tantangan ketika harga nikel berfluktuasi. Halo Ibu Adel. Halo Ibu Naswa. Iya, saya Nashwa. Iya, selamat datang di perusahaan kami. Saya sangat senang berbicara dengan Anda karena bagaimana tentang sepeda listrik ini, mengembangkan sepeda listrik ini secara berkualitas. Nah, namun fluktuasi harga nikel itu sangat berubah menjadi tantangan besar bagi kami, bagaimana cara agar tetap efisien dan harga jual tetap terjangkau. Nah, permasalahan saat ini yaitu kami bagaimana cara agar bisa tetap berkembang dan harga jual itu pastinya kita mengedepankan harga jual. Nah, langkah yang harus saya lakukan yaitu saya berkonsultasi kepada analisis data mengenai meramalkan harga nikel. Aku dulu punya sih teman seorang konsultan statistik. Mungkin aku bisa kenalin deh ke Ibu Adel. Siapa tahu bisa nih untuk membantu dalam menganalisis harga nikel buat kedepannya. Oh begitu Ibu Adel. Dan kalau boleh tahu nih, Ibu Adel ini udah pernah nggak sih berkonsultasi gitu ke analisis data? Oh, sebelumnya saya belum pernah ke situ. Nah, kebetulan nih saya punya temen analisis data. Nah, mungkin Ibu Adel bisa nih berkonsultasi gitu kan tentang fluktuasi harga nikel nih, biar bisa nanti mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah agar nanti perusahaan sepeda listriknya itu dapat berjalan dengan bagus gitu ya ke depannya. Wah, ide bagus tuh. Nah, apakah mungkin ada yang bisa kami hubungi? Oh, ada. Ini nanti nomornya saya berikan ya Ibu. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ibu Adel. Naswa. Selamat pagi Bu Arinda, perkenalkan saya Bu Adel dari pemilik perusahaan sepeda listrik. Jadi di sini tujuan kami yaitu ingin mengkonsultasikan mengenai bisnis kami. Selamat pagi Ibu, terima kasih sebelumnya telah menghubungi saya selaku pemilik lembaga konsultan statistik. Baik Ibu, bisa langsung saja menyampaikan permasalahannya. Namun untuk penulisan laporan dan pembahasan hasil analisis bisa ditunggu untuk beberapa hari ke depan. Namun saat ini kami hanya menyediakan konsultasinya secara online ya Ibu. Baik Bu Arinda, jadi kita langsung ke inti permasalahannya saja, yaitu kita ingin mengkonsultasikan mengenai harga nikel ke depannya, apakah harganya naik atau turun agar kami bisa menjaga biaya produksi tetap efisien dan pastinya mengedepankan harga jual. Selamat pagi Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan virtual hari ini. Perkenalkan saya Arinda, konsultan statistik yang akan memaparkan hasil analisis terkait prediksi harga nikel, di mana dinamika harga nikel ini menjadi tantangan bagi perusahaan Ibu. Mengingat nikel adalah komponen utama baterai lithium ion sepeda listrik dari perusahaan Ibu. Jadi sebelum masuk ke hasil analisis saya akan memberikan gambaran umum singkat mengenai data historis yang Ibu berikan, yakni data harian nikel berjangka periode Januari hingga Desember 2023. Baik Ibu, berdasarkan data ini dapat dilihat pada periode awal harga yang naik turun signifikan atau berfluktuatif. Kemudian adanya tren menurun yang cukup jelas ini menunjukkan bahwa harga nikel mengalami penurunan secara bertahap sepanjang 2023. Kemudian ada beberapa metode analisis yang akan saya bandingkan untuk mengevaluasi dinamika harga nikel yang sangat penting tentunya bagi operasional perusahaan Ibu. Saya menggunakan metode ARIMA untuk memberikan dasar prediksi, terutama jika data dimungkinkan memiliki hubungan linear antara periode waktu dan harga nikel tersebut. Saya juga menggunakan metode SVR karena data harga komoditas itu seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga data juga dimungkinkan memiliki pola non-linear. Untuk itu, saya kembangkan dengan menggabungkan keunggulan ARIMA dan SVR dalam model hybrid ARIMA SVR untuk memberikan prediksi yang lebih akurat. Nah, saya akan membagi data sebesar 80 dibanding 20 untuk proporsinya untuk pembagian data trading dan testingnya. Baik, untuk selanjutnya saya tunjukkan laporan hasil analisis. Yang pertama ini menggunakan metode ARIMA.
Nah, Ibu, terlebih dahulu ada asumsi yang harus dipenuhi pada metode ini sebelum masuk pada tahap forecast. Jadi untuk mencapai stasionaritas dalam mean, dilakukan differencing kedua dengan transformasi lambda bernilai minus 1 untuk mencapai stasionaritas dalam varian. Untuk penentuan model ARIMA dapat dilihat pada plot ACF-PACF berikut, kemudian dilanjutkan dengan pengujian parameter signifikan dan uji diagnostik hingga diperoleh model terbaik IMA 21. Persamaan model ARIMA berikut ini digunakan untuk forecasting dan memberikan akurasi prediksi sebesar 1,08% pada data training dan 3,07% pada data testing. Akurasi ini sangat baik dalam kemampuan ARIMA menangkap pola linear dalam harga data nikel. Namun meskipun akurasi tersebut terbilang tinggi, ada indikasi adanya overfitting. Potensi overfitting ini perlu diantisipasi terutama karena harga nikel merupakan data yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, sehingga saya akan kembangkan pada metode hybrid SVR yang dimana sisa error atau residual ARIMA dimungkinkan mengandung pola nonlinear yang belum terjelaskan pada ARIMA. Oleh karena itu, kita perlu menguji apakah terdapat linearitas dalam residual ARIMA tersebut. Dan ternyata hasil uji Terasvirta menyatakan bahwa adanya pola nonlinearitas pada data harga nikel sehingga metode hybrid ini cukup tepat untuk dilakukan. Kemudian, lanjutkan dengan penyesuaian time lag sebagai data input pada training SVR dan menunjukkan dua lag signifikan yang muncul pada lag 10 dan 13. Kemudian dilakukan tuning untuk mencari parameter terbaik dalam memodelkan dan memprediksi residual ARIMA tersebut melalui grid search dan diperoleh parameter berikut ini menggunakan kernel polinomial yang menghasilkan MSE dan MAPE paling kecil, sehingga diperoleh model nonlinear dari residual ARIMA pada SVR ini dan model hybrid ARIMA SVR sebagai berikut ini. Nah, kemudian persamaan model hybrid digunakan dalam forecast dan diperoleh MAPE sebesar 0,95% pada data testing dan 1,44% pada data training. Nah, dari hasil tersebut, error menjadi lebih minimum dan hasil analisis lebih akurat daripada ARIMA yang tadi. Namun masih terlihat kecenderungan model yang terlalu fit pada data training sehingga dimungkinkan penggunaan metode hybrid masih ada indikasi overfitting. Untuk itu, saya kembali membandingkan dengan analisis SVR dari data asli. Kemudian ini untuk langkah analisisnya sama seperti SVR pada model hybrid. Terdapat satu time lag yang signifikan, kemudian dilanjutkan dengan tuning parameter melalui grid search dan didapatkan model terbaik seperti berikut ini. Kemudian pemodelan SVR ini memberikan prediksi yang lebih akurat lagi dibandingkan dua metode sebelumnya, yaitu MAPE sebesar 1,05% pada data training dan 0,25% pada data testing, di mana kinerja model pada metode ini tidak ada indikasi overfitting. Jadi berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat dilihat dari plot perbandingan ini bahwa semua model mengikuti pola data training dengan baik. Namun hanya metode SVR saja yang mampu menangkap pola data testing. Sesuai dengan permintaan Ibu tadi yang ingin berfokus pada hasil prediksi bahwa peramalan harga nikel harian tahun 2023 menggunakan pendekatan SVR menunjukkan kemampuan terbaik dalam menangani data testing yang memiliki komponen nonlinear lebih kompleks sehingga memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model ARIMA atau hybrid ARIMA SVR sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis ini, beberapa rekomendasi dari saya, Ibu dan tim perusahaan dapat menggunakan hasil prediksi harga nikel dari model SVR ini untuk menentukan momen pembelian bahan baku produksi yang lebih optimal dengan tetap menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan pemasok nikel untuk mengurangi ketergantungan karena dilihat dari grafik menunjukkan adanya penurunan tren sepanjang tahun 2023. Kemudian dengan memperhatikan harga fluktuasi harga nikel yang diprediksi, perusahaan Ibu dapat menerapkan harga jual produk yang lebih fleksibel untuk menjaga margin keuntungan tanpa kehilangan daya saing di pasar. Mungkin seperti itu rekomendasi dari saya. Terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Saya sangat senang
mendengar bahwa model SVR mampu memberikan hasil peramalan yang sangat akurat, terutama dengan nilai MAPI yang sangat kecil yaitu sebesar 0,2532%. Ini adalah kabar baik bagi kami mengingat stabilitas harga nikel adalah faktor kunci dalam efisiensi biaya produksi kami. Pendekatan ini yang menangani komponen non-linear lebih baik memberikan kami keyakinan untuk mengatasi fluktuasi harga nikel dengan lebih percaya diri. Dengan prediksi yang lebih akurat, kami dapat memberikan strategi pembelian bahan baku yang lebih efektif, menjaga stabilitas harga nikel, serta yang paling penting yaitu menawarkan produk berkualitas dengan harga nikel yang kompetitif di pasar. Terima kasih banyak Bu Arinda atas bantuannya.